Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas. Kali ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk melanjutkan belajar ilmu tajwid, atau ilmu atau cara untuk membaca Al-Quran dengan benar. Baik teman-teman, kali ini kita masih mempelajari hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin berikutnya yang akan kita pelajari adalah hukum ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa secara bahasa samar, samar-samar. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin kemudian bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka harus dibaca samar-samar. Ada berapa huruf ikhfa? Huruf ikhfa ada 15 ya, tapi di sini kita akan melihat 5 dulu, 5 dari 15. Jadi ada ta, sa, kemudian jim, dal, dan zal. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, kemudian jim, dal, zal, dibaca samar-samar ya. Itu seperti itu hukumnya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak teman-teman untuk mengulang pelajaran yang telah kita pelajari beberapa hari yang telah lalu, yaitu kita sudah mempelajari hukum nun mati atau tanwin. Yang pertama adalah hukum izhar. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Jadi izhar itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf izhar, alif, ha, kho, ain, goin, ha, maka harus dibaca jelas ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar dibaca jelas, nunnya atau tanwin dibaca jelas, min ahli jelas. Kemudian berikutnya yang sudah kita belajar adalah hukum idgham. Idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bigunah, yaitu hurufnya ya, nun, mim, wabu, maka harus dibaca panjang disertai dengan gunah. Gunah itu yang dimaksud gunah bukan kalimat eng, tapi tertahannya suara dengan mengeluarkan udara dari hidung dan mulut. Contohnya rajulun yas'a. Nah itu. Kemudian yang sudah kita pelajari juga hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, namanya idgham bila guna. Idgham itu masuk atau melebur, kemudian bila tidak disertai dengan guna. Jadi tidak dengan guna, tidak seperti huruf yang tadi huruf biguna, ini tidak dengan guna. Contohnya ketika nun mati bertemu tanwin bertemu dengan idgham bila guna, langsung ke dalam huruf lam. Nunnya atau tanwin tidak terbaca ya. La illam ya. Mir rabbir rahim. Mir, nunnya tidak terbaca. Mir rabbir, tanwinnya tidak terbaca, langsung ke ro. Mir rabbir rahim. Itu. Dan sekarang yang kita pelajari yang berikutnya adalah hukum ikhfa.
Hukum ikhfa ini ketika ada nun mati bertemu dengan huruf ta, sa, kemudian jim, dal, ro, maka harus dibaca samar. Ya, contohnya ketika bertemu dengan huruf ta, yauma idzin tuhadditsu ahbaraha. Jadi tanwinnya disamarkan ke dalam huruf ta. Kemudian persiapkan kita dalam samar itu langsung masuk ke dalam huruf ta. Yauma idzin tuhadditsu ahbaraha. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah huruf sa. Perhatikan, ini ta, ini sa, sama-sama alhamz, ada udara yang keluar dari mulut. Ini ta, ta ya, ada udara yang keluar, ta, ta ya, ta. Ini sa, sa, ujung lidah kita digigit sedikit ya, sa, sa. Nah, contohnya ketika bertemu dengan huruf sa, nun mati bertemu dengan sa, fa amma, ada mim bertasydid ditahan, fa amma man saqulas ya, saqulas mawazinu. Nah, fa amma man saqulas mawazinu. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika nun mati huruf tanwin bertemu dengan huruf jim ya, mizu'i wa amanahum min khauf. Nah, miju ditahan, dipanjangkan 2 harokat, miju. Nah, kemudian berikutnya adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dal ya, dal. Ini juga termasuk hukum ikhfa ya. Inda rabbihim ya, inda, siap-siap lidah kita masuk dalam huruf dal. Inda rabbihim, panjangnya 2 harokat. Kemudian berikutnya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf za ya, za. Ini ada tanwin bertemu dengan huruf zal ya. Naron zata lahab ya kan, naron zata lahab. Itu sebenarnya huruf ikhfa ini ada 15 ya, ada 15 ya, tapi kali ini kita pelajari 5 dulu ya, kemudian nanti kapan waktu kita akan melanjutkan. Selanjutnya kita akan praktekkan membaca hukum ikhfa pada surat Yasin. Sekarang sudah masuk ayat ke 21 ya. Kita akan praktekkan membaca ikhfa, kemudian idgham biguna, idgham bilaguna, dan izhar pada surat Yasin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tasydid, langsung masuk ke huruf ta. Di sini ada alif atau hamzah wasol. Jadi ketika ada hamzah wasol tidak ada tanda bacanya. Kita lihat di belakangnya, di sini ada fatha atau kasro atau dhamma. Di sini ada fatha, maka akan dibunyikan i. Kalau kasro juga i, tapi kalau dhamma baru akan dibunyikan u ya. Ittabi'u mal. Nah, dan nun mati bertemu lam, idgham bila guna. Nunnya tidak terbaca. Ittabi'u mal la yas'alukum ajrau. Nah, ini idgham biguna, tanwin bertemu dengan huruf wawu, jadi masuk kemudian disertai dengan guna, panjang 2 harokat ya. Ajrau wahum muhtadun, mimnya ditahan, ada tasydidnya 2 harokat atau
atau bisa juga 3 harokat ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Berikutnya pada ayat yang ke-22 kita lihat di sini. Wa ma liya la ainnya bukan hamzah tapi terasa ainnya. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Di sini tidak ada tanda idgham ya atau ikhfa atau isharnya. Nah, kita lanjut pada ayat yang berikutnya. A'at ya, perhatikan langsung masuk ke dalam huruf ta ya. A'at takhiru min, nah ifa bertemu dengan dal, min dunihi alihatan, idhar tanwin bertemu alif, jelas tanwinnya. Alihatan idgham bi guna, nun mati bertemu ya. Yurid qalqalah, yuridnir rahmanu bidurril idgham bila guna, tanwinnya masuk ke dalam huruf lam ya. Birrul la tugni anni, nun bertasydid ditahan 2 harokat. Anni syafa'atuhum syai'au, idgham bi guna, tanwinnya bertemu wawu. Syai'au wa hum syai'au wa la yunqidhun, nun mati bertemu qaf ifa samar, yunqidhun. Nah, kemudian kita lanjut ayat yang ke-24. Perhatikan di sini ada idgham bila gunah ya, tanwin bertemu lam ya. Nun mati bertasydid ditahan. Nah, inni idzal langsung ke lam, tanwin bertemu lam, idgham bila guna. Idzal lafi dhalalim, idgham bi guna ya, tanwin bertemu mim, dhalalim mubin. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-25. Perhatikan di sini ada nun yang bertasydid ditahan dipanjang. Di sini ada nun mati bertemu ta, ikhfa disamarkan ya. Inni amaltum, persiapan masuk ke dalam huruf ta, nunnya disamarkan. Amaltu bi rabb, ada tasydid di ba, langsung masuk ke ba. Bi rabbikum fasma'un ya. Inni amaltu bi rabbikum fasma'un. Kemudian berikutnya kita lanjut ayat yang ke-26. Qilad qalqalah, perhatikan panjang 2 harokat. Qilad khulil jannah ya. Sini ada nun yang bertasydid ditahan dipanjangkan. Qilad khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Tidak ada idgham, idhar atau ikhfa sini. Ayat yang ke-26. Berikutnya ayat yang ke-20
yang ke-27. Bima ghafaroli rabbi, ada tasjid langsung masuk ke dalam huruf ba ya. B-nya dipanjangkan, ada matobi'i. Bima ghafaroli rabbi waja'alani minal mukramin. Ingat di sini bukan huruf qaf ka, jadi jangan dikol-kolakan, bukan muqramin, bukan, tapi kaf, jadi bukan huruf qalqalah. Muk ada udara yang keluar karena sifat huruf kaf ini mempunyai sifat alhamas, ada udara yang keluar, jadi beda dengan huruf qaf. Mukramin bima ghafaroli rabbi waja'alani minal mukramin. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa ma nah, nun mati bertemu dengan za ifa samar. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba. Nun mati bertemu dengan ba iklab. Min ba'dihi min. Nah, nun mati bertemu dengan huruf jim, hukumnya ikhfa samar. Persiapan masuk dalam hurufnya. Min judim minas sama. Sini ada idgham biguna, tanwin bertemu dengan mim. Min nun mati bertemu dengan dal ifa. Min judim minas samai wa ma kunna, nun bertajwid ditahan. Wa ma kunna nun mati bertemu dengan za ifa samar-samar. Ditahan 2 harokat. Munzilin. Kita ulang dari ayat dari pertama. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Kalau nafas tidak kuat, ulang dari kalimat sebelumnya. Min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Berikutnya pada ayat yang 29, nah, kita insya Allah ya sampai ayat 30. Nun mati bertemu kaf ya, ifa, nun mati ya bertemu kaf ifa samar-samar. In kanas illa, ada tasydid langsung masuk dalam huruf lam. Illa soyhatau izgham biguna, tanwin bertemu wabu, ditahan 2 harokat. Illa soyhatau wahidatan, tanwin bertemu ifa. Hidatan fa'idhahum khamidun. Nah, jadi sini ada hukum ifa nun mati bertemu kaf ya. Kemudian ada idgham biguna, tanwin bertemu wabu. Kemudian ada ifa juga, tanwin bertemu fa ya. In kanas illa soyhatan wahidatan fa idhahum khamidun. Lanjut pada ayat yang ke 30. Ya hasrotan. Nah, di sini baru ketemu hukum izhar ya. Tanwin bertemu ain, dibaca jelas tanwinnya. Hukum izhar. Ya hasrotan 'alal ibad. Kalau berhenti ada tanda berhenti, Jim. Ya. Ya hasrotan 'alal ibad. Qalqalah kalau berhenti. Ma ya'tihim
Nah, ma ya'tihim mir. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan ro. Idgham bila guna masuk dengan tidak disertai dengan hunah. Nunnya tidak terbaca langsung dalam huruf ro. Ma ya'tihim mir rasulin illa, tanwin bertemu alif idhar ya, tanwinnya terbaca dengan jelas ya. Rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nah, alhamdulillah teman-teman, yang kita sudah mempraktekkan ya hukum ikhfa, kemudian izhar, kemudian idgham biguna, idgham bila guna pada surat Yasin ayat 21 sampai 30. Nah, yang tadi kita belajar adalah hukum ikhfa. Ada apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa maka dibaca samar. Hurufnya ada 15 ya. Ta, sa, jim, dal, zal. Nah, selanjutnya insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita pelajari ya. Itu saja barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semua akan mendapatkan nilai kebaikan ya, nilai ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.